Sejak zaman dahulu kala Mekah itu sudah terkenal di antara pengembara-pengembara dan kafilah-kafilah yang mengharungi padang pasir Arab, karena kota itu merupakan pusat perjalanan dan kota persinggahan yang penting. Ptolemeus telah menyebut-nyebutkan kota Mekah itu dengan nama Macoraba, dan menghubungkan nama itu dengan stasiun perdagangan rempah-rempah. Sejak sebelum Islam kota Mekah itu telah menjadi kota peribadatan yang suci. Tiap-tiap tahun pada bulan-bulan yang tertentu suku-suku Arab dari segala penjuru berkumpul di Ukas, yang terletak di pertengahan jalan antara Mekah dan Taif, sebuah kota yang dingin hawanya dan kaya dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Maka terdapatlah di Ukas itu saban tahun suatu pertukaran perdagangan, kebudayaan dan keyakinan yang luas yang bersifat internasional. Adanya tata cara agama yang melarang permusuhan dan pertumpahan darah selama bulan-bulan suci itu menyebabkan dan menambah kemajuan dan perhubangan dalam masa Yahiliyah itu. Keramaian ini yang disertai dengan upacara agama berangsur-angsur dari Ukas itu ke Mayana, kemudian ke Dual, ke Mayas, yang terletak di kaki gunung kabupaten-kabupaten di belakang Arafah, dan memuncak dalam seremoni khusus dari pesta besar ini di Arafah, di Kuzah atau Musdalifah dan kemudian di Mekah sendiri. Lalu berkumpullah di kota Mekah itu tidak saya suku-suku bangsa dari seluruh semenanjung Arab, tetapi juga sampai-sampai ke Syria, negara-negara di Asia Kecil. Juga pada waktu itu, Ka'bah yang terletak di tengah-tengah suatu lapangan menjadi pusat peribadatan mereka, cuma tidak sebagaimana yang dikehendaki menurut ajaran Nabi Ibrahim yang mendirikannya, karena di dalam dan di sekelilingnya sudah didirikan patung-patung berhala, yang dimuliakan dan disembah oleh mereka dalam masa Yahiliyah itu sebagai Tuhan dari suku bangsanya masing-masing. Demikian diceritakan dalam Ensiklopedia Britannica, Chicago, 1949, bahwa patung-patung itu tidak hanya terjadi dari berhala-berhala penyembahan suku-suku Arab, seperti Lata, Manata dan Uzza, tetapi juga berhala Hubal dari Syria yang ditempatkan oleh Amr ibn Luhai dan juga patung Maryam dan Yesus. Kelahiran Islam membawa perubahan yang amat besar terhadap kota Mekah ini. Nabi Muhammad membawa risalah tauhid dan membersihkan segala penyembahan berhala di dalam dan di sekitar Ka'bah itu. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah semata-mata. Ia diperintahkan Allah mengembalikan peribadatan kepada penyembahan ketuhanan yang Maha Esa, menyerah diri sebulat-bulatnya kepada Allah, sesuai dengan ajaran dari Nabi Ibrahim yang mendirikan Ka'bah itu. Keadaan Mekah lalu berubah sifatnya menjadi lebih internasional, tidak hanya terbatas dalam kalangan suku-suku Arab dan bangsa-bangsa di Asia Kecil saya, tetapi kedudukannya bertambah penting menurut kepentingan dan luasnya penyiaran Islam di seluruh dunia. Kota Ka'bah menjadi sebuah kota suci karena hampir segala ibadat dalam Islam ada hubungannya dengan kota ini. Dalam masa kejayaannya Khalifah Chafah telah mengeluarkan belanya yang tidak sedikit untuk memperindah dan memperbesar kota ini, begitu juga untuk memperbaiki Masjidil Haram dengan kesenian bangun-bangunan yang sesuai dengan kebesaran dan kehormatannya. Kepada kota suci yang mengikat iwa umat Islam seluruh dunia ini hendak diberikan kedudukan yang layak. Beberapa keturunan raja-raja, seperti Ibn Zubair, pernah mempertahankan hendak menjadikan kota Ka'bah ini menjadi ibn kota dari kerajaan Mam, yang dalam pada itu membentang di atas permukaan bumi. Sejarah Ka'bah. 1. Mekah. Mekah adalah sebuah kota suci bagi umat Islam, sebuah di antara kota yang tertua dan terbesar di tanah Hejaz dalam kerajaan Saudi Arabia. Letaknya kira-kira 45 mil di sebelah timur dari pelabuhan Jeddah di Lautan Merah, jadi kira-kira di pertengahan antara Tanyung, Akabah dan Babul Mandab. Ia terletak dalam sebuah lembah di antara gunung-gunung suatu tanah datar yang luasnya tidak lebih dari 2 mil panjangnya dan 1/2 mil lebar. Pegunungan yang membentuk tanah tinggi sekelilingnya terjadi dari Jabal Lala, Jabal Kuaikiah, Jabal Abu Kubais dan Jabal Cadamah, dengan bermacam-macam tingginya, pukul rata lebih dari 1.500 kaki. Jabal Cadamah, yang tingginya 3.000 kaki dari atas permukaan laut, adalah yang tertinggi. Makin ke barat makin rendah tanahnya. Di dalam Quran, Surat 14, 40, diterangkan bahwa kota Mekah itu memang terletak dalam suatu lembah yang tandus. Sedikit sekali terdapat dikelilingnya mata air, sumur, kebun-kebun dan pohon-pohonan. Di mana ada mata air di situ terdapat kampung dan sedikit kebun-kebun korma. Peternakan hanya terjadi dari binatang-binatang yang tidak begitu membutuhkan air banyak, seperti bangsa kambing, kibas dan onta.